Shalom anak-anak remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan juga kaum sepuh, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita boleh bertemu kembali di dalam kebaktian rumah tangga. Masih secara online, saudara, tapi tidak mengurangi tentu keindahan kita untuk belajar bersama di dalam firman Tuhan. Kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-4b sampai ayat ke-14. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat ke-4b sampai ke-14. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan dan Raja kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam keluarga kami masing-masing, mensyukuri nikmat karunia Tuhan dalam kehidupan kami, karena kasih setiamu tidak pernah lepas dari hidup ini. Engkau selalu menopang kami dalam berbagai perkara. Kini kami kembali akan merenungkan firman-Mu, lepaskan kami dari kecenderungan diri untuk mengandalkan kekuatan akal budi kami semata, namun biarlah akal budi dan perasaan kami itu dipakai oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami, berkata-katalah ya Bapa, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara, sudah berapa lama jadi Kristen? Jawabannya pasti beragam ya. Ada yang mengatakan saya dari lahir jadi Kristen. Atau ada juga yang barangkali mengatakan saya semenjak menikah dengan istri atau dengan suami saya jadi Kristen. Atau ada juga yang mengatakan saya baru jadi Kristen. Saya pernah punya pengalaman ilahi dengan Allah, itu merubahkan hidup saya jadi Kristen. Tapi saudara-saudaraku, pertanyaan yang kedua lebih sulit lagi. Sejauh mana
Nah, saudara, pertanyaan yang kedua ini menjadi lebih sulit karena memang banyak orang pemahaman imannya justru lebih merosot. Makin tua makin lemah. Dari misalnya ketimbang ketika dia masih katekisasi. Mungkin saudara-saudara sudah kalah kritisnya dari sekolah-sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu itu saudara luar biasa loh, pertanyaannya kritis-kritis sekali. Mereka menggunakan daya pikirnya untuk bisa menjangkau pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab yang seringkali menantang kepada guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka. Nah, seringkali saudara justru manakala kita semakin dewasa, semakin tua, tentu tidak semua orang ya, tapi kebanyakan pemahaman imannya semakin lemah. Kita semakin enggan belajar. Kita semakin enggan untuk menyempurnakan pemahaman iman kita. Menggali dan merenungkan lebih dalam lagi tentang makna firman Tuhan itu. Seringkali merasa sudah banyak tahu. Alkitab belum dibaca isinya, kita sudah kemudian merasa sudah paham maksudnya. Pendeta belum mulai khotbah, kita sudah mengerti bahwa paling-paling dia akan bicara seperti A, seperti B. Kita so tahu, saudara. Karenanya penting sekali, saudara-saudara, untuk kembali belajar akan firman Tuhan. Belajar bagaimana menghidupi firman Tuhan di dalam keseharian. Belajar untuk menerjemahkan apa yang menjadi pemahaman iman kita itu di dalam laku kita. Makanya saudara, ada dosen kami berkata, jangan sampai ada dikotomi dalam iman. Ada orang saleh di gereja, ada orang buas di dalam kehidupan. Padahal orangnya sama, itu juga nggak boleh. Jangan sampai ada dikotomi atau pemisahan saudara-saudara antara doa dan bekerja. Ada saatnya kita berdoa menjadi orang yang begitu saleh, tapi dalam pekerjaan entah apa yang kita lakukan. Doa dan bekerja itu harus satu tarikan nafas. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menyinggung jemaat Filipi ini, saya kembali menjelaskan seperti minggu lalu, jemaat ini memang punya tempat tersendiri di hati Rasul Paulus. Jemaat ini dirintis langsung oleh Rasul Paulus bersama Silas, bersama Timotius, bersama beberapa rekan pelayanannya yang lain. Saudara, ini jemaat yang punya kenangan tersendiri karena ini adalah jemaat pertama dalam misi pelayanan Paulus ke Eropa. Dan karenanya saudara-saudara, kita bisa mengerti betapa cintanya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika dia mendengar sekalipun dalam penjara mengenai jemaat ini yang sedang berada di dalam masalah. Jemaat ini, saudara-saudara, tengah digoncang oleh konflik akibat kurang bijaksana melihat perbedaan di tengah-tengah jemaat itu sendiri. Atau juga jemaat ini tengah gamang karena digoyang oleh ajaran-ajaran palsu dari para penyesat. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu ajaran yang dihadirkan itu adalah ajaran mengenai bagaimana agama seharusnya mengutamakan kaidah-kaidah yang terlihat, kesalehan-kesalehan melalui ritual-ritual yang nampak. Dan itulah yang dianggap sebagai nilai utama dari orang Kristen. Nah, karenanya saudara, Paulus sebagai seorang yang dahulunya adalah seorang Farisi, menjunjung tinggi Taurat Tuhan, menasihatkan kepada jemaat di Filipi ini bahwa itu adalah hal yang keliru. Yang utama bukan itu. Soal melaksanakan ritual keagamaan, kaidah-kaidah yang secara fisik terlihat, Paulus sudah lakukan itu. Dia orang Ibrani asli dari suku Benyamin kok. Kemampuan teologinya saudara-saudara tidak perlu diragukan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih,
ketika dia menjadi Kristen, maka ada pemahaman iman yang menurutnya melengkapi atau menyempurnakan apa yang selama ini telah dia pahami dari Taurat, yaitu bahwa kasih kepada sesama itu adalah wujud dari bagaimana kita mengasihi Allah. Apa yang kemudian menjadi iman percaya kita kepada Allah dinyatakan lewat bagaimana kita peduli dan senantiasa punya kerinduan berbagi kepada sesama. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, ada korelasi antara apa yang dihadirkan lewat firman Tuhan hari ini dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar soal kerendahan hati, maka hari ini Paulus kemudian mengajarkan juga kepada kita soal makna belajar mendalami firman Tuhan dan maknanya di dalam kehidupan. Mari saudara kita lihat kembali pemahaman iman kita. Kalau pemahaman iman kita itu kemudian kita anggap sudah cukup hanya karena kita sudah melakukan ritual keagamaan, karena kita kemudian sudah melakukan kaidah-kaidah fisik yang kelihatan, maka saudara-saudara kita perlu untuk belajar lebih lagi, memperbaharui diri kita. Karena ternyata itu belum sempurna, belum baik, saudara. Orang Kristen yang benar adalah mereka yang kemudian mau tidak hanya membaca merenungkan firman, tetapi melakukan firman dalam hidupnya. Dan firman itu dinyatakan lewat kasih kepada sesama. Lewat bagaimana kita peduli dan berbagi, lewat bagaimana kita kemudian hidup di dalam kepelbagaian, kemajemukan dengan tetap punya cinta. Lewat bagaimana kita menganggap satu dengan yang lain sebagai saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karenanya marilah ini kemudian kita hadirkan di dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa ibadah kita itu harusnya miniatur kehidupan kita. Tidak bisa berhenti di ruangan kebaktian, tidak bisa berhenti di ruangan gereja. Dia harus berlanjut ke dalam kehidupan. Percuma saudara-saudara kita menyembah Tuhan dengan begitu taat lewat ritual, tetapi kasih dan cinta kita kepada sesama begitu dangkal. Percuma saudara-saudara kalau pujian kita begitu merdu kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita kemudian tidak bisa menghargai dan menganggap dengan hormat orang lain di sekitar kita. Belajarlah menerjemahkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kesaksian firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk bagaimana kami bisa menerjemahkan firman Tuhan secara nyata dalam hidup kami. Ritual, kaidah-kaidah fisik adalah sesuatu yang baik, namun menjadi tidak sempurna, kurang lengkap jikalau itu tidak dinyatakan dalam hidup kami. Khususnya ketika kami bersentuhan dengan sesama. Tolonglah kami, sehingga hidup kami boleh menjadi surat yang terbuka bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.